yang bisa memberikan kontribusinya kepada gereja dan masyarakat. Yang pertama, perkenalan atau introduce present. Yang pertama itu kita harus mengenal diri sendiri sebelum kita memperkenalkan diri dan sebelum kita mengenal orang lain. Yang kedua itu tentang aperitif. Aperitif yang dimaksud adalah rasa memiliki terhadap orang muda Katolik yang terbuka untuk rela berkorban demi keutuhan kaum dan aku. Waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan jiwa sampai pada materi rela dicurahkan demi tergapainya suatu cita-cita, harapan, dan tujuan dan idealisme yang disepakati bersama. Yang ketiga tentang atentif. Apakah anak-anak mengetahui apa itu atentif? Nah, atentif yang dimaksud ini adalah siapapun dia pasti ingin mendapatkan perhatian. Siapa yang tidak mau ingin mendapatkan perhatian? Tentu saja anak-anak dan ibu mau, dan itu menjadi salah satu kebutuhan kita sebagai manusia. Yang ketiga adalah responsif. Responsif adalah bagaimana memberi tanggapan atau penilaian terhadap keberadaan atau kehadiran pribadi, perilaku, tutur kata kita, mereka sebagai subjek yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan menuju kematangan pribadi. Yang berikut kita akan membahas tentang pengertian pastoral dan definisinya. Anak-anak tahu tidak tentang pastoral menurut istilahnya dalam bahasa yang akan kita bahas di sini? Yang pertama, pastoral dalam bahasa Latin. Pastoral dalam bahasa Latin yaitu gembala, pastor bonus et, atau gembala yang baik. Pastoral berasal dari bahasa Italia yang adalah gembala buon pastore, yang merupakan gembala yang baik. Pastoral atau yang disebut pastoral office, tugas seluruh umat Allah, imam maupun awam, untuk membantu dan melayani serta mengambil bagian dalam tugas iman. Nah, sekarang kita akan melihat tentang kualitas iman. Ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama dalam kualitas iman. Yang pertama, mempunyai kekuatan dan keberanian membela kawanan dombanya, mengenal nama dan karakter kawanan dombanya. Yang ketiga, siap sedia selalu sepanjang waktu dan penuh perhatian pada kawanan dombanya. Yang keempat, memiliki rasa kesabaran tinggi akan perilaku dombanya. Yang kelima, memiliki kebaikan hati dan tak terbatas naluri, berbagai kasih tak terhingga untuk kawanan dombanya. Dan yang keenam, berjiwa penuh pengorbanan, tahu resiko dan berbudaya, juga mencari solusi dan penuh pengertian terhadap mereka. Yang ketujuh, melupakan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan atau kebutuhan kawanan dombanya sampai nyawa jadi taruhannya. Wah, sungguh luar biasa ya. Siapa yang mau seperti ini sampai mengorbankan dirinya sampai habis-habisan? Nah, anak-anak, sekarang bagaimana kita harus menyimpulkan katekese pastoral orang muda Katolik? Nah, di sini kita akan menyimpulkan bahwa katekese pastoral orang muda Katolik adalah suatu tindakan dan tugas pelayanan serta gerakan melibatkan diri secara penuh dalam proses pendampingan dan pengembalaan terhadap orang muda Katolik untuk memahami mereka menuju pribadi yang dewasa dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan beriman sebagai warga gereja dan masyarakat. Selanjutnya kita akan melihat bagian pendahuluannya.
8-9 memunculkan istilah katekismus yang dipahami sebagai pemberian pelajaran agama kepada orang tua atau wali baptis dari anak-anak yang akan dipermandikan. De Concili Trente. Dalam Concili Trente dikatakan bahwa katekese ialah penyampaian segala pengetahuan tentang ajaran gereja itu sendiri. Konsep Konsili Vatikan II. Katekese ialah usaha pewartaan sabda Allah untuk membina penghayatan iman perorangan dan iman jemaat dalam hidup sehari-hari. Konsep kitab hukum kanonik Kanon 773. Dalam konsep ini dikatakan bahwa katekese diartikan sebagai pengajaran dan refleksi atas pengalaman hidup Kristiani. Kepada gereja dipercayakan oleh Kristus Tuhan kesana iman, agar gereja dengan bantuan Roh Kudus menjaga kebenaran yang diwahyukan tanpa celah. Kongregasi untuk imam di dalam buku petunjuk umum katekese. Dirumuskan bahwa katekese adalah bentuk pelayanan sabda yang mematangkan pertobatan awal untuk menjadikan suatu pengakuan iman yang nyata. Konsep katekese gereja Indonesia. Konsep ini berpatokan pada Konsili Vatikan II dan menyesuaikan dengan situasi konkret yang dihadapi umat Katolik Indonesia termasuk kita. Maka pada pertemuan katekik antara Keuskupan kedua se-Indonesia PKKI yang kedua yang terjadi di Klende tahun 1980. Di sini lahirlah rumusan katekese iman yang diartikan sebagai komunikasi iman. Nah, pada tanggal 29 Juni sampai 5 Juli 1980, Gereja Katolik Indonesia melalui PKKI kedua memperkenalkan katekese iman, katekese ala Indonesia. Nah, di dalam katekese ini dirumuskan seperti ini. Katekese iman diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar-menukar pengalaman iman atau penghayatan iman antara anggota jemaat, tentu saja termasuk kita. Yang berikut, dalam katekese iman kita bersaksi tentang iman akan Yesus Kristus pengantara Allah yang bersabda kepada kita, termasuk ibu dan anak-anak. Yang berkatekese adalah umat. Peran dan keterlibatan umat dalam karya katekese sesungguhnya menjawab pengertian gereja sebagai umat Allah. Yang berikut, komunikasi iman dalam katekese umat menempatkan peserta sebagai sesama dalam katekese umat yang sederajat. Yang berikut kita akan melihat tentang konsep para penulis atau ahli katekese. Nah, anak-anak tentu penasaran tentang hal ini kan? Mari kita lihat bersama apa yang dikatakan dalam konsep ini. Penulisan atau para ahli kateketik merumuskan istilah-istilah katekese beraneka ragam dalam kutip bermacam-macam atau lebih dari satu. Ada yang merumuskan istilah katekese dari
Hippolytus. Hippolytus mengartikan katekese sebagai pelajaran agama bagi katekumen atau calon permandian. Katekese ialah pewartaan iman, pembinaan iman yang ditujukan kepada manusia atau gereja yang hidup dalam situasi konflik. Nah, teman-teman sekalian atau anak-anak sekalian, berikut kita akan melihat tentang istilah-istilah. Ada terdapat berbagai macam istilah yang berhubungan dengan katekese. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, katekese adalah usaha pengajaran atau pendidikan agama bagi calon permandian atau bagi umat. Kateketik adalah pemikiran yang sistematis dan pedagogis tentang ajaran agama bagi manusia dan situasi konflik hidupnya. Yang ketiga adalah katekis, guru agama atau orang yang atas nama gereja mewartakan sabda Tuhan. Yang keempat adalah katekismus. Tentu anak-anak harus tahu apa itu katekismus. Nah, katekismus adalah buku yang berisi tentang ajaran-ajaran pokok agama atau gereja yang penting dalam bentuk tanda tanya jawab. Yang kelima adalah katekumen. Katekumen adalah calon-calon permandian yang sedang dipersiapkan dengan pelajaran agama untuk menerima permandian. Yang keenam adalah katekumen, masa persiapan atau masa pendidikan bagi calon-calon permandian. Yang ketujuh, kateket adalah orang yang ahli dalam bidang katekese. Nah, anak-anak sudah tahu kan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam katekese. Yang berikut Ibu akan menjelaskan tentang katekese dalam tugas pastoral gereja. Gereja sendiri adalah himpunan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Umat Allah ini harus mengembalakan diri khususnya dalam kehidupan iman. Biasanya gereja mengembangkan diri dan melayani dunia melalui 5 macam usaha pastoral gereja. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, pewartaan atau katekese. Katekese sebagai komunikasi iman adalah usaha untuk saling tukar-menukar pengalaman iman, meneguhkan, mengembangkan, mengarahkan, serta menggairahkan kembali iman. Yang kedua, ibadat atau liturgi. Tentu ibadat dan liturgi tidak asing lagi bagi kita kan. Ibadat adalah perayaan iman. Singkatnya,
Yang berikut kita akan melihat tentang hubungan ilmu-ilmu lain dengan katekese. Sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu-ilmu lain di sini ialah ilmu manusia dan teologi. Ilmu manusiawi dalam pemikiran yang mendalami diri manusia itu sendiri, masyarakat dan alam sekitar berdasarkan terang seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Nah, teologi adalah pemikiran yang menyoroti tentang manusia itu sendiri, masyarakat dan alam sekitar menurut wahyu ilahi, seperti eksegese, evangelisasi, dan kehidupan. Yang dimaksudkan dengan hubungan di sini ialah sejauh mana sumbangan dan ilmu-ilmu itu dapat diberikan bagi katekese sehingga katekese dapat berdaya guna. Yang pertama, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaan, seperti tentang asal manusia, perbedaan rasa dan adat istiadat, cara hidup masing-masing suku, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Yang kedua adalah sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga adalah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan tingkah laku manusia. Ilmu ini memberikan sumbangan bagi katekese dengan memberikan pengetahuan dasar tentang jiwa manusia, sehingga pendekatan karya katekese untuk perkembangan iman manusia dapat lebih berhasil. Yang keempat adalah pedagogi. Adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mendidik manusia menjadi seorang yang lebih dewasa. Yang kelima adalah teologi. Teologi adalah ilmu yang mempelajari secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan tentang iman. Ilmu itu seperti dogma, moral, kitab suci, spiritualitas, dan liturgi. Yang keenam adalah evangelisasi. Evangelisasi adalah kegiatan mewartakan Injil kepada semua lapisan manusia untuk membangkitkan dan mendukung iman. Nah, dalam evangelisasi dikatakan bahwa tidak hanya dikhususkan untuk 1-2 orang saja, tetapi untuk semua orang. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan melihat tentang bentuk katekese. Ditinjau dari segi penyajiannya, katekese dapat dibedakan dalam 3 macam. Yang pertama adalah bentuk praktis. Bentuk ini mengarahkan peserta katekese untuk bergiat dan rajin mempraktekkan kehidupan agamanya. Nah, di sini termasuk anak-anak kita diajak untuk rajin beribadah, rajin berdoa, berdevosi,
Yang kedua, mulai didirikan sekolah-sekolah katekis untuk membina para katekis. Yang berikut, pembaptisan diadakan pada waktu Paskah sehingga katekis dan diikuti saling melengkapi. Lebih jelasnya itu biasa dilakukan pada Kamis Putih. Yang berikut, masa katekumenan dimulai dengan pemeriksaan yang cermat untuk menentukan kemampuan dan kelayakan calon baptis. Yang berikut adalah metode yang digunakan merupakan metode masa. Yang berikut abad keempat sampai kelima adalah pertobatan massal. Pewartaan untuk pertobatan melalui 4 cara. Pertama, tahap pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan dan pengajaran tentang kitab suci, upacara pendahuluan. Dan yang berikut, persiapan dekad. Pembaptisan massal sesudah pemandian. Dan yang berikut kita akan melihat pada abad yang ke-6 tentang pembaptisan dan pendidikan anak-anak. Situasi katekese, jumlah katekumen menurun. Bahasa katekese dipadatkan sehingga persiapan calon baptis hanya berlangsung selama beberapa minggu. Orang tua dan wali baptis memiliki anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam upacara pembaptisan. Pada abad ke-6 ini dikatakan bahwa katekese bertujuan untuk hidup Kristiani yang baik serta menekankan pengetahuan iman yang luas dan mendalam. Yang berikut, katekese berkaitan erat dengan liturgi. Nah, ada katekese keluarga oleh orang tua dan wali baptis. Yang berikut adalah abad pertengahan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa ada 2 yang ingin saya jelaskan. Orang tua dan wali baptis tetap berperan dalam pembinaan iman anak-anak. Wali baptis dipilih secara khusus dan harus memenuhi syarat antara lain menghafal kredo dan doa Bapa Kami. Katekese dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang berikut kita akan melihat tentang reformasi Trente pada tahun 1545 sampai 1563. Dikatakan bahwa katekese itu bersifat defensif. Konsili mewajibkan uskup-uskup untuk mengatur pembinaan iman anak-anak pada hari Minggu dan hari raya gereja. Katekismus Petrus Canisius, ringkasan iman Katolik. Di sini dijelaskan bahwa ada 3 katekismus, yaitu Katekismus Robertus Balaminus, katekismus lain di Prancis dan Spanyol. Katekismus Trente adalah struktur kredo, 10 perintah dan doa Bapa Kami. Serikat Ajaran Kristiani adalah satu kelompok yang mempelajari ajaran Kristiani dan meneruskannya kepada orang lain. Katekese pada abad ke-18 itu dikatakan bahwa adalah masa pencerahan yang lebih menekankan akal budi atau rasionalisme. Yang berikut abad ke-19 sampai 20 sampai dengan sekarang. Nah, katekese disesuaikan dengan situasi di tiap negara dengan berpedomankan pada petunjuk umum katekese dari Kongregasi Para Imam dan Vatikan. Katekese pada zaman kita, Paus Yohanes Paulus II, Katekismus Gereja Katolik 1995. Dasar teologi dan antropologis dari katekese itu ada 2, yaitu dasar teologis katekese adalah wahyu Allah dan yang kedua dasar antropologis. Katekese mengusahakan tercapainya integrasi antara iman dan kehidupan. Yang berikut kita melihat tentang fungsi katekese di dalam gereja. Nah, di sini kita akan melihat 2 fungsi yang berperan dalam fungsi katekese di dalam gereja itu sendiri. Yang pertama dikatakan bahwa katekese menuntun umat ke dalam persekutuan pribadi dengan Kristus sebagai sabda yang adalah
Kedua, katekese bukan hanya mengagunkan kebenaran abstrak, tetapi mengkomunikasikan pengalaman iman akan Allah yang hidup. Yang berikut ruang lingkup katekese. Katekese sekolah, isi dan metode katekese disesuaikan dengan peserta katekese di sekolah. Katekese di luar sekolah atau katekese umat, yakni komunikasi iman atau tukar-menukar pengalaman iman antara anggota kelompok umat berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja. Yang berikut pendekatan dan metode katekese. Di sini ada beberapa pendekatan yang kita lihat bahwa ada pendekatan biblis yang langkah-langkahnya adalah memilih dan mendalami teks kitab suci, pengalaman hidup manusia, saran dan tekad untuk hidup baru. Yang kedua, pendekatan antropologis. Itu ada 3, yaitu pengalaman hidup manusia, mendalami arti Kristiani dari kitab suci dan ajaran gereja, dan yang ketiga pengalaman hidup. Yang berikut pendekatan masalah. Dikatakan bahwa fakta yang mengandung masalah, jawaban Kristiani dari kitab suci dan ajaran gereja, dan penerapan dalam hidup. Yang berikut adalah pendekatan peristiwa. Di sini ada 3 hal yang termasuk dalam pendekatan peristiwa. Yang pertama, pengalaman tentang peristiwa tertentu. Yang kedua, mendalami kitab suci dan ajaran gereja. Yang ketiga, penerapan dalam hidup berdasarkan sikap dan pandangan. Yang berikut adalah pendekatan alam. Dalam pendekatan alam itu ada 3, yaitu pengalaman tentang situasi alam, kitab suci dan ajaran gereja, dan penerapan dalam hidup. Anak-anak, yang berikut kita akan melihat tentang metode-metode yang dikembangkan dalam katekese. Yang pertama, dikatakan bahwa metode penjelasan teks, metode katekismus, pertanyaan jawaban yang dihafal, penjelasan. Yang kedua, metode penjelasan pokok pikiran, mengutarakan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan kitab suci dan ajaran gereja. Metode yang ketiga adalah metode buken. Yang keempat adalah metode aktif. Dikatakan bahwa mengajak peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses katekese, aktif lahir dan batin. Di sini tentu saja kita diminta untuk berpartisipasi di dalam proses katekese itu sendiri. Yang kelima adalah metode menggali pengalaman. Di sini kita diajak untuk mendalami pengalaman pribadi secara titik tolak kewartaan. Dan yang keenam adalah metode sower. Dalam metode sower itu dikatakan bahwa ada beberapa fase, yaitu dari umur 5 sampai 8 tahun kebiasaan Kristen, 8 sampai 12 tahun mengaktifkan murid, 12 sampai 16 tahun adalah menyesuaikan dengan minat dan bakat peserta. Yang berikut adalah pengembangan katekese dalam gereja lokal. Itu ada beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah para uskup, yang kedua adalah para imam, yang ketiga biarawati, yang keempat katekis dan alam. Next, kita akan melihat lagi tentang pengetahuan teologis dalam katekese. Ini ada beberapa hal yang tercantum di dalamnya, yaitu mengarahkan, mendorong, mengilhami, dan merefleksi spontan atas pengalaman iman. Yang berikut membantu untuk menunjukkan hubungan antara pengalaman manusia dan wahyu. Yang berikut teologi menampakkan arti tradisi Kristiani bagi pengalaman manusia masa kini dan memperlihatkan sifat iman yang membangun masa depan. Berikutnya teologi membantu katekese untuk mengembangkan iman yang dapat dipertahankan
Yang kedua, dalam berteologi kita memikirkan pokok-pokok ajaran gereja, sedangkan dalam katekese kita dituntun untuk memikirkan dasar keputusan seseorang dalam hidup sehari-hari, yakni pengembangan sikap iman dan nilai-nilai Kristiani dalam hidup yang konkret. Yang berikut adalah persamaan. Di sini ada dua hal yang tercantum dalam perbedaan. Yang pertama, teologi dan katekese berlangsung dalam komunio, persekutuan iman atau gereja. Yang kedua, teologi dan katekese mempertimbangkan situasi konkret masyarakat dan mencari jalan untuk mengatasi situasi itu, atau yang dikatakan bahwa teologi katekese kontekstual. Nah, anak-anak, ini yang bisa Ibu berikan kepada anak-anak pada kesempatan ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan kepada anak-anak dapat dimengerti, dapat dipahami, dan menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan realitas setiap hari, sehingga anak-anak bisa belajar secara lebih mendalam tentang katekese itu sendiri. Atas perhatian, saya mengucapkan limpah terima kasih. Selamat siang.